هذا النور شفاء صدور فاض وعطر. Bismillahirrahmanirrahim. Yang sama kita hormati Mudir Mahat An-Nur serta seluruh jajaran para mujahid pejuang yang pada pagi hari ini cemburu kepada antum semua adalah malaikat di Al-Arsy Al-Azim. Karena sebagian orang hari ini sedang memikirkan bagaimana mereka perutnya kenyang, antum duduk di sini berpikir bagaimana Islam ini menguasai dunia. Dan semoga itu menjadi kebaikan buat kita. Dan alhamdulillah pagi hari ini tempat ini akan menjadi saksi bahwa kita menjadi umatnya Rasul Muhammad SAW yang menjaga agama di akhir zaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Alhamdulillah, terima kasih. Saya sudah lama bersama pesantren Mahat An-Nur, tapi hari ini baru saya pertama kali datang. Saya tidak tahu apakah mudir sengaja membuat strategi setelah alumninya pergi ke kampung saya. Sesudah itu baru saya datang. Dan insya Allah akan terus menerus. Salam tering salawat kepada Rasulullah Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya, tabi'in, para alim, para ulama, para guru, pejuang yang menghadirkan kita menjadi bangsa yang besar. Bangsa yang walaupun undang-undang dasarnya tidak menjadi negara Islam, tetapi umat Islam terbesar di dunia itu ada di negeri kita Indonesia. Itu adalah karya dari para pejuang, para ulama. Setelah mereka lihat ada orang Irian, ada orang Aceh, ada orang Makassar, ada orang Sulawesi, ada orang Kalimantan, maka mereka menyadarkan diri bahwa tidak ada jalan lain kecuali pintu wa'tasimu bihablillahi jamiyah. Dari wa'tasimu bihablillahi jamiyah mereka mentadabur supaya menemukan satu kaidah-kaidah perjuangan, maka dirumuskanlah Sumpah Pemuda. Kalau sudah Sumpah Pemuda, bertanah air satu, berbangsa satu, berbahasa satu, maka semua orang boleh berjuang. Tetapi dalam perjuangan itu sebagai orang yang diikat oleh wa'tasimu bihablillahi jamiyah, jangan larut dalam Sumpah Pemuda, tapi larut dalam akidah supaya kita bisa menjadi gula-gula yang baik buat orang yang belum merasakan indahnya Islam itu. Walaupun banyak orang yang hari ini sudah Islam tapi tidak menikmati Islam menjadi nikmat dalam perjalanan hidup. Karena mereka salah memahami, salah mengerti, salah belajar, sehingga Islam itu akhirnya tidak meresap ke dalam jiwa mereka sehingga mereka tidak menikmatinya. Dan hari ini sungguh luar biasa, para mujahid ingin merasakan nikmatnya Islam itu ada di pintu dakwah. Tidak ada pintu yang paling sehebat pintu dari dakwah itu. Karena tidak ada pekerjaan yang paling bergengsi di dunia kecuali berdakwah. Dan jangan berpikir orang berdakwah itu harus punya uang. Saya sudah rumuskan, ustadz itu adalah usaha tidak ada duit. Karena banyak ustadz yang berpikir dia diundang harus uang yang banyak. Sehingga ketika dia berdakwah amplopnya kecil, yang dimaki adalah pengurus dan panitia yang mengundang dirinya.
Dan itu menjadi penyakit hari ini di Indonesia. Padahal ustadz itu usaha tidak ada duit. Tapi usaha menunjang akhir zaman. Nah, itu yang kita kerja ada di situ. Ada tidak ada, cemooh, fitnah, penjara, itu menjadi pintu kita. Maka tidak boleh ketakutan. Ada orang mengatakan dai itu enak. Kalau ada dai yang mengatakan dai itu enak, berarti itu artis. Karena dai itu merasakan indahnya Nabi Muhammad merasakan tidur di atas pelepah daun korma. Dai itu merasakan indahnya bantal dari tangkai-tangkai korma. Sehingga jangan berpikir ditaruh ke tempat pedalaman kampung mana, tanya apakah di sini ada AC atau tidak. Itu tidak penting. Karena ayam tidak pernah tidur pakai selimut dan dia bertanya kepada Allah, apakah saya dapat selimut untuk tidur di atas pohon? Tapi ayam begitu hebat, dia menikmati tidur di atas pohon sebagai makhluk Allah. Nah, kita menjadi umatnya Muhammad, mentor terbaik dalam dakwah hidup kita adalah Rasul Muhammad SAW. Maka jadikan mentor ini menjadi falsafah hidup untuk mencerdaskan orang, mencerahkan orang, bahkan memberdayakan orang di alam semesta ini agar mereka mendapatkan kemenangan. Anitum harisum alaikum bil mu'minina raufur rahim. Ini yang menjadi visi misi besar dari Nabi yang harus dilanjutkan oleh kita. Sehingga visi misi ini saya menyebutnya menjadi PNS, pegawai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan pegawai negeri sipil. Kalau ketika menjadi PNS, pegawai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kita menjadi bangga bahwa kita melanjutkan perjuangan ini. Dan perjuangan ini tidak ada uang, tidak ada duit, usaha yang tidak ada duit, tapi mendorong orang untuk menyusun era Malik Yaumiddin yang mendapat kemenangan. Membuat orang di era Malik Yaumiddin mereka sukses. Membuat orang di era Malik Yaumiddin mereka menjadi orang yang mendapatkan kebaikan dalam hidup setelah final hidup mereka berakhir. Dan kita inilah yang tugas kita untuk melanjutkan perjuangan itu. Sebagian orang berpikir, dan itu kebanyakan, dakwah itu menyampaikan pesan yang disampaikan. Padahal dakwah itu disampaikan pada dua kelompok di dunia. Satu yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina kafaru. Dakwah harus sampai kepada mereka supaya mereka akan dipanggil oleh Allah dengan ya ayyuhalladzina amanu. Kalau sepanjang mereka masih ya ayyuhalladzina kafaru, tugas kita mendakwahkan mereka. Dan kelompok yang kedua, ya ayyuhalladzina amanu. Kepada yang kafirun ini, yang kafir supaya dia mengenal Allah dan menyembah Allah. Kepada yang amanu ini supaya dia makin menerima Islam dengan baik dan mempelajari Islam dengan baik, mengamalkan Islam dengan baik, dan dia menjadi teladan buat tetangganya, temannya, sahabatnya dalam perjuangan. Nah, dua ini yang hari ini di Indonesia banyak jadi masalah. Sehingga ada orang mengatakan tidak boleh menyebut kalimat saudara kita yang belum beriman itu dengan kalimat orang kafir. Padahal itu sebutan Allah untuk mereka. Tugas kita adalah bagaimana membuat supaya dia menjadi beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, kepada orang yang sudah beriman, yang hampir tiap tahun Mahat An-Nur mengirim orang ke Irian, ke Fak-Fak, ke kemana di seluruh pelosok di Indonesia agar meningkatkan ketakwaan karena mereka sudah Islam supaya terjaga Islamnya. Nah, dua hal ini yang menjadi pokok bagi kita semua pada pertemuan pagi hari ini, agar kita bisa menjaga agama ini menjadi rahmat buat semua orang yang hidup di alam semesta, khususnya di tanah air yang kita cintai. Syukur-syukur di antara
para mujahid ini ada yang bisa ke luar negeri, ke Australia, ke Afrika, dalam rangka mengembangkan agama ini. Pertanyaan saya yang pertama kepada seluruh jamaah, kalau saya duduk di sini rasanya kayak saya orang penting saja. Padahal saya tidak penting. Saya lebih baik jalan-jalan supaya apa namanya. Sekarang saya tanya antum para mujahid. Apa kita harus benci orang Kristen, orang kafir? Halo? Kok diam? Saya ulangi, apakah kita harus benci orang kafir? Harus punya alasan. Dari sayap kiri saya, kenapa tidak benci orang kafir? Hah? Selama? Ada yang lain? Hah? Di sayap kanan saya? Kenapa tidak boleh benci orang kafir? Ini masalah ini. Orang kafir itu lahan dakwah utama orang yang sudah beriman. Sekali lagi, orang kafir itu lahan dakwah utama orang yang sudah beriman. Bagaimana caranya? Bisa dilihat di surat 16 ayat 125. Serulah, ajarilah, bimbinglah, hantarlah manusia ke jalan agama Rabbmu, agama Tuhanmu dengan cara arif, bijaksana. Dan saya kira ini mungkin nanti Mahat harus membuat rumus. Ada yang tugas tiap bulan puasa Ramadan tebar ke seluruh Indonesia, tapi ada yang bertugas pergi ke Hindu. Iya. Pergi ke saudara kita yang Katolik, Protestan, ada yang Buddha, ada yang Konghucu, ceritakan kepada mereka tentang Islam ini kepada mereka. Ini yang harus perlu. Jangan para mujahid bilang bagaimana cara menghadapi mereka. Mereka itu manusia sama seperti kita. Hanya mendapatkan hidayah. Karena antum ini pegawai Nabi SAW, tugas utamanya mengantarkan hidayah kepada orang. Tapi tidak menentukan orang mendapatkan hidayah. Tugasmu mengantarkan hidayah, tapi bukan untuk kita mengantar. Nah, kalau ketika kita mau mengantar hidayah itu, maka yang pertama diluruskan oleh kita adalah nawaitu dalam perjuangan ini. Ya. Apalagi di Solo dekat dengan Candi Borobudur. Ada saudara kita yang belum menyatakan sikap. Maka tugas kita adalah memperkenalkan Islam kepada mereka. Apakah ketika memperkenalkan Islam kepada mereka itu dulu lalu kita hebat? Tidak. Yang kita berhadapan adalah cemoohan, caci maki, fitnah, sombong. Lo perkenalkan Islam kepada gue, Islam itu teroris. Islam itu radikal. Karena opini sudah dibangun seperti itu. Maka tugas kita untuk mencerdaskan mereka bahwa Islam bukan teroris, Islam bukan radikal, tapi Islam mencerdaskan orang menuju yang dimurkai oleh Allah itu menjadi selamat, yang disesatkan itu menjadi kembali ke jalan yang benar. Itu tugas. Maka tugas kita bagaimana menyampaikan orang. Saya ketika diminta teman-teman di Kanada, setelah saya pulang dari Cina,
disuruh datang ke Kanada karena saya pernah dapat beasiswa tapi batal kuliah. Kenapa saya batal kuliah? Hari pertama kami terbang tiba di sana, mereka punya strategi bawa keliling kota besar dan sesudah itu mereka bikin kuis. Bagaimana pendapat Anda tentang Kanada, Amerika ini? Yang lain memuji Indonesia lebih baik. Alasan saya Indonesia lebih baik karena masih banyak pohon yang indah, ada sungai, ada lautan. Dan saya lihat itu lengkap dan tidak ada di tempat lain kecuali negeriku Indonesia. Saya dikasih pindah. Jadi tidak bersama orang yang sudah memuji-muji itu negeri sana. Saya dipindahkan ke hotel lain. Kunci sudah saya pegang. Dan begitu saya mau naik ke kamar, saya buka pintu. Di dalam ruangan ada perempuan umur 19 tahun dalam keadaan telanjang di dalam. Dan saya sudah tahu. Ketika saya lihat keadaan itu, sudah ada seli CCTV kiri kanan dan saya keluar, saya turun ke bawah, saya ribut dengan panitia. Kalian bilang sama saya, itulah indahnya negeri ini dengan cara kalian menjual suara perempuan, ibu yang melahirkan dirimu jadi manusia di atas dunia dengan membuat dia telanjang di kamar lalu ingin membuat saya memperkosa di dalam ruangan itu. Moral kalian hilang. Lebih baik di negeriku Indonesia, beli tiket dan pulang. 92 datang, tahun 92 datang. Begitu datang, teman-teman bilang, ayo kita keliling lagi. Keliling pas masuk waktu sholat duhur. Waktu kami sholat duhur, tapi sebelum keluar dari apartemen, saya biasa keluar negeri itu di ransel saya isinya sagu kering. Karena saya tidak mau makan makanan yang sudah ada. Kalau sagu kering kan ada teh manis, celup, udah kenyang. Nggak perlu tunggu, yang penting kekuatan halalnya ada. Ketika waktu duhur telah tiba, teman saya 4 orang ini mulai bilang, bagaimana menurut Ustadz? Apakah kita kembali ke apartemen baru sholat? Atau kita nanti tunggu waktu asar kita akan jamak di hotel, di apartemen? Saya bilang, itu untuk saya. Saya boleh jamak, saya boleh kada sholat saya. Tapi kalian gimana? Kalian sudah jadi penduduk di sini, sudah sekolah lama di sini. Kalian harus lanjutkan itu. Tapi Pak Ustadz sholatnya di mana? Saya bilang sama mereka, panggil, coba lihat itu. Di depan ada gereja katedral. Kita sholat di sana saja. Ribut tempat orang ini. Ustadz, itu tempat, bukan tempat ibadah kita. Tunggu dulu. Kita tidak masuk ke dalam, kita pinjam terasnya, kita pakai sholat. Agar sholat kita terjaga. Subhanallah, mereka terima. Kami datang ke sana, ada penjaganya di sana dan saya ketemu beliau. Saya bilang, kami dari Indonesia, kami mau sholat duhur tidak punya tempat. Bolehkah kami pinjam teras ini untuk kami sholat duhur? Boleh. Ketika dia izinkan dan saya tanya mana ada selang air, kami pinjam selang air lalu istinja dulu. Kasih bersih, pel kasih bersih, taruh arah kiblat sholat. Ketika kami berdiri sholat, penjaga gerejanya menangis. Menangis. Sesudah itu kami baca doa, selesai ada teman baca doa. Dan selesai doa kami duduk di lingkaran sholat tadi, satu rantang itu kami 4 orang duduk makan di situ. Ketika kami makan, dia penjaga gereja itu menangis keras dan saya berdiri tinggalkan kawan-kawan. Saya datangi beliau dan saya bilang, mohon maaf kalau kami datang ke sini mengganggu keluarga Anda dan keadaan Anda di sini. Tapi dia bilang, tidak, saya tidak terganggu. Saya hari ini bahagia sekali karena hari ini saya dapat 2 pelajaran dari kalian di Indonesia. Pelajaran apa?
Selama hidup saya di sini belum pernah saya lihat orang beribadah seindah seperti tadi kalian. Satu jadi pemimpin, 4 orang di belakang mengikuti gerakan pemimpin di depan. Tenang, tidak lihat ke kiri, tidak lihat ke kanan kecuali tertuju ke depan. Dan saya sudah menikah 27 tahun. Saya belum pernah makan satu piring dengan istri dan anak-anak keturunan saya. Hari ini kan beli pelajaran kepada saya sehingga saya menangis. Kami pamit, beliau bilang bolehkah saya minta telepon? Saya bilang sama teman-teman, kalian kan orang di sini, kasih telepon lah. Dikasih telepon, kami pulang ke rumah, 1 pekan kemudian beliau menelpon. Bolehkah kita diskusi? Saya bilang boleh. Lalu kami datang diskusi. Beliau mulai menanyakan bagaimana Islam. Saya bilang Islam itu terletak pada kitab sucinya. Kami ada namanya Al-Quran. Dan tidak kitab suci yang sehebat Al-Quranul Karim. Yang menjadikan huruf-huruf dalam Al-Quran itu 1.027.000 huruf. Dari 1.027.000 huruf itu menghasilkan 79.485 kata. Dan menghimpun menjadi 6.236 kalimat. Menjadi 114 surat. Dan dihimpun menjadi 30 juz. Spektakuler. Turunnya juga pada bulan suci Ramadan. Dibawa oleh orang yang suci. Namanya malaikat Jibril alaihissalam. Diterima oleh orang yang akan disucikan oleh Allah, namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan hebatnya kitab ini, orang di sini baca Bismillahirrahmanirrahim, orang yang belum Anda lihat di NTT juga baca kalimat yang sama, Bismillahirrahmanirrahim. Orang yang ada di Australia yang belum pernah berjumpa dengan antum di sini, dia juga baca kalimat yang sama, Bismillahirrahmanirrahim. Dan kitab ini memberikan keyakinan kepada penduduk yang mengimaninya. Dengan kata-kata, Al-Quran tidak ada keraguan di dalamnya dan petunjuk hanya untuk orang yang bertakwa. Di sisi lain, dia menjadi huda linnas, petunjuk bagi manusia. Tapi dikhususkan pada orang yang ketika dia takwanya benar, maka dia akan menemukan inti daripada kitab ini. Pertama, dia itu sesungguhnya tulisan Allah. Tulisan ini ada di Lauh Mahfuz, tapi Allah turunkan tulisan ini kepada kekasihnya, agar kekasihnya bernama Muhammad mengajarkan kepada hambanya di bumi. Penjelasan baru Al-Quran, dia bilang kalau begitu kita skorsing, nanti minggu berikut diskusi. Minggu berikut diskusi, bahas tuntas tentang Al-Quran, lanjutnya cerita tentang perjalanan Islam di dunia. Kira-kira 3 minggu kemudian atau 3 pekan kemudian dia mengatakan, saya sudah belajar, sekarang saya sudah mulai belajar Al-Quran, dikasih dia buku Iqra, dibimbing oleh kawan-kawan yang sekolah, ada yang sekolah S2 teknologi, ada yang sekolah politik, ajarkan dia tentang Al-Quran dengan buku Iqra. Subhanallah, setelah dia memahami itu, dia umumkan kepada kami bahwa ini gereja punya kakek saya. Kakek saya punya anak satu-satu adalah ayah saya. Kakek sudah meninggal, diserahkan kepada abah saya, bapak saya. Ayah saya sudah meninggal dan diserahkan kepada saya. Dan saya juga satu-satunya anak dari ayah dan kakek saya. Sekarang saya sudah masuk Islam. Kita akan menghadiah tempat ini buat kakek dan adik saya, dirubah jadi Islamic Center. Dakwah itu sederhana. Tinggal bagaimana engkau menampilkan arif bijaksana kepada orang. Sebab kalau tidak, kita tidak bisa mencerdaskan orang.
Tadi sebelum ke Kanada saya ke Cina dulu. Ketika ke Cina ketemu teman dari Malaysia. Masya Allah. Hari ini saya masih bagus. Tadi masnya saya pakai topi. Tapi ada asisten bilang udah pakai aja kopiah. Tapi saya sudah diskusi sama mudir. Udahlah pakai kopiah aja nggak apa-apa. Karena di mana tempat boleh kita dakwah. Saya terbang dari Fakfak, Jakarta, Batam, isi acara malam pagi-pagi ke Singapura, besok pagi harus terbang ke Cina, Guangzhou, China. Saya pakai celana panjang, jaket, tidak pakai topi, sehingga rambut saya kayak pohon beringin itu kelihatan. Subhanallah, begitu tiba di Singapura, tapi sebelum tiba saya sudah telepon teman-teman yang ada di majelis ulama Singapura, belikanlah saya tiket ke Guangzhou. Mereka beli tiket. Saya turun, dijemput, dibawa ke airport, ke ruangan ini. Saya tunggu sahabat saya dari Sarawak, namanya Abdul Muthalib. Subhanallah, imamah di kepalanya 30 cm. Serban di lehernya 50 cm, gamis putih. Kami begitu ketemu salaman, cipika-cipiki selesai, beliau bilang, Pak Ustadz, sudah lama kita tidak ketemu, jadi sekarang saya ajak kita makan. Yang bayar saya, kata dia. Oke, ya namanya orang makan kita gembira lah. Alhamdulillah. Kami begitu tulis catatan daftar menu selesai, sudah datang itu menu dan kami makan. Begitu kami makan lalu saya bilang sama dia, Ustadz, kenapa kita tidak pernah berdakwah di atas pesawat? Apa jawaban Ustadz Abdul Muthalib? Ente ini gila. Kenapa antum bilang anak gila? Bagaimana mungkin kita berdakwah di atas pesawat? Di atas pesawat itu orang kafir semua. Saya bilang sama dia, disitulah kekeliruan antum. Kenapa menjadi orang kafir mereka? Karena dakwah belum pernah tersentuh dengan mereka. Karena udara itu punya Allah. Pesawat ini terbang gerakannya Allah. Jadi kalau kita tidak ada dakwah, nanti pesawat jatuh kita mati kafir. Apa kata Ustaz Abdul Muthalib? Ini makan apa dakwah? Ini makan, tidak bicara dakwah. Karena suaranya tinggi, ada naik kira-kira 2 oktav. Saya malu hati karena yang bayar adalah dia lah. Saya diam saja. Subhanallah. Makan selesai, kami minum, tiba-tiba kami dipanggil. Penumpang Singapura Guangzhou silakan naik ke pesawat. Kami naik dan saya bilang, maaf Ustadz, panitia di sini beli saya tiket dapat seat nomor 5E paling depan. Begitu saya masuk duduk, yang duduk di 5F laki-laki. Aman, artinya dia walaupun dia belum beriman masih kafir laki-laki. Datang lagi penumpang berikutnya di samping saya 5E laki-laki. Saya 5E, dia 5D. Aman, satu deretan ini laki-laki semua. Ustadz Abdul Muthalib dapat seat 23E. Begitu dia menuju seat 23E, yang duduk di samping kanan 23F perempuan China tidak pakai jilbab karena masih Konghucu. Begitu dia duduk, tiba-tiba datang perempuan Rusia namanya Katarina Yusogovic, berpakaian seperti naik dari kolam renang. Duduk di samping Ustadz Abdul Muthalib yang berpakaian seperti datang dari surga. Antara pakaian Katarina Yusogovic dengan Ustadz Abdul Muthalib bertentangan. Tidak ketemu. Yang terjadi adalah Ustadz Abdul Muthalib mulai terisak-isak saat pesawat bergeser dari terminal menuju lapangan pacu. Sampai pesawat take off di titik keseimbangan. Yang bertanya kepada Ustadz Abdul Muthalib bukan perempuan China, justru perempuan Rusia tadi. Apakah Tuhan sakit? Ustadz Abdul Muthalib menangis lebih keras lagi.
Ketika dia menangis lebih keras lagi, datanglah pramugara bawa dokter, periksa ini penumpang seat 23E. Tidak ada penyakit tapi tangisnya makin beraung-raung. Ketika saya mendengar itu, saya minta izin, saya mau ke belakang, saya lihat, oh, yang menangis adalah sahabat saya. Saya bilang sama pramugari dan pramugara, kalian pulang. Nanti saya buat dia sembuh dari tangisnya. Akhirnya saya menjelaskan kepada Katerina kenapa orang ini menangis. Dia menangis cuma ada 3 hal. Yang pertama, dia duduk dengan perempuan cantik. Tapi sayang, perempuan cantik itu menghinakan dirinya dalam kehidupan dengan berpakaian seperti itu. Itu yang membuat dia menangis. Yang kedua, dia duduk dengan perempuan cantik, tapi sayang perempuan cantik ini akan menjadi kayu bakar di nerakanya Allah. Itu yang membuat penumpang ini menangis. Dan yang ketiga, dia menangis oleh karena dia duduk dengan perempuan cantik. Dia tidak bisa mengungkapkan kalimat kebaikan kepada perempuan cantik itu. Dia takut suatu saat akan ditanya oleh Allah, kenapa kau tidak menyampaikan kalimat kebaikan? Itu yang membuat dia menangis. Apa kata Katerina? Benarkah Tuhan menangis karena 3 hal itu? Abdul Muthalib mulai mengangguk kepalanya. Yes. Ketika dia bilang yes, Katerina melanjutkan pertanyaan. Apakah Tuhan siap membimbing saya? Ustadz Abdul Muthalib lambat menjawab dan saya bilang, kok terima itu? Terima. Langsung Ustadz Anwar tadi mengatakan, iya saya siap membimbing Anda. Saya sudah berpikir pasti sebentar dia syahadat. 6 jam kemudian kami tiba di Guangzhou, turun. Saya ambil HP dan SMS, tolong cari busana musliman. Ada orang insya Allah syahadat. Begitu turun kami tutup auratnya. Kami bawa Katerina ke tempat acara bersama Ustadz Abdul Muthalib. Mandi, dibersihkan, selesai. Sebelum dibersihkan, dia mengucapkan 2 kalimat syahadat. Perempuan Rusia ini mengucapkan 2 kalimat syahadat. Lalu kami ganti nama dia dengan Khadijah Yussogovic. Setelah syahadat selesai, dibawa masuk ke dalam, disuruh mandi, dibersihkan tubuhnya. Mandi junubnya yang kotor-kotor dulu dibersihkan, selesai. Pakai pakaian yang bagus, keluar acara berikutnya adalah akad nikah antara Khadijah Yussogovic dengan Ustadz Abdul Muthalib. Subhanallah. Hari ini kedua suami istri menjadi pengurus di Masjid Biru Kota Moskow. Mereka begitu mendakwakan agama Islam di tanah yang orang bilang tadi pusat komunis, tapi begitu hari-hari orang mendapatkan sinar cahaya dari dakwah mereka. Khadijah tampil menjadi muslimah yang baik dan dia bawa rombongannya datang umroh haji. Kami sering ketemu dan saya sudah 3 kali diundang ke sana untuk menyampaikan materi dakwah. Dan ada satu kehebatan yang saya lihat tidak ada di Indonesia. Seluruh orang Islam hari Senin sampai Kamis itu ada di rumah mereka. Tapi hari Jumat, hari Kamis sore mereka akan buka puasa bersama di Masjid Biru. Jadi dia kerja sampai jam 12. Sesudah itu dia jemput istri anaknya. Mereka buat kemah-kemah kecil keliling masjid. Sambil buka puasa, selesai sholat maghrib mereka mendengar penceramah yang didatangkan dari berbagai belahan dunia. Setelah itu Ahad sore mereka pulang lagi ke rumah mereka. Dan itu rutinitas yang mereka lakukan untuk membuat Islam menjadi hebat di tengah-tengah kehidupan mereka. Pertanyaan yang muncul, kita yang negerinya mayoritas ini, kenapa kita tidak wujudkan dakwah ini menjadi energi untuk bangsa dan negara? Karena bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Untuk membuat jiwa itu hidup, dakwah harus berkembang. Membuat badan itu menjadi energi baik, dakwah harus tumbuh. Dan siapa yang menumbuhkan dakwah itu? Antum dan kita-kita yang mengaku menjadi umatnya Muhammad SAW.
dilempar ke tempat gunung, sungai, pulau, nggak ada masalah. Itu semua bumi Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana ketika kau berhadapan dengan masyarakat di sana? Pasti kita datang menjadi orang asing di sana. Tapi ketika kita mendakwakan Islam dengan tenang, insya Allah kita tidak menjadi orang asing, tapi bagian dari keluarga yang ada di tempat itu. Tadi tidak suka, jadi suka. Benci jadi senang. Sehingga kita melahirkan dakwah terus menerus kepada saudara kita, teman, kawan kita dalam hidup. Nanti mereka yang melanjutkan peristiwa dakwah kita kepada orang lain yang juga dulu sama seperti mereka, sehingga dakwah itu berjalan terus menerus. Sekarang antum ada di Gua Hiro. Sekarang lagi ada di Gua Hiro. Sedang proses belajar Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Setelah keluar dari Gua Hiro, ditebarkan ke seluruh dunia untuk menyampaikan. Antumlah Nabi Muhammad. Guru-guru adalah malaikat Jibril. Kita sedang mengajarkan kurikulum langit untuk orang di bumi. Apakah tidak bergengsi? Apakah tidak menjadi keberuntungan besar? Orang hidup hari ini mereka berpikir tentang short time. Tapi antum yang masuk ke Mahat An-Nur berpikir tentang long time, masa depan. Nah, sekarang pertanyaan kepada antum. Tahu bahasa Indonesia semua kan? Tahu, oke. Manakah di bawah ini termasuk kebutuhan pokok kecuali 1. Makan, 2. Pakaian, 3. Rumah, 4. Zikir? Jawab. Kecuali apa? Hah? Manakah di bawah ini termasuk kebutuhan pokok kecuali makan, pakaian, rumah, zikir? Yang memilih makan angkat tangan. Kok nggak ada yang berani? Yang memilih pakaian angkat tangan. 1 orang saja. Yang memilih rumah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang memilih zikir tidak ada. Nah, ini perlu ada alasan ini. Kenapa memilih makan? Tadi yang memilih makan. Antum memilih makan kenapa? Hah? Oh, pakaian. Yang memilih makan tadi siapa? Yang memilih pakaian tadi siapa? Antumnya. Kenapa memilih pakaian? Hah? Yang memilih rumah? Kecuali rumah. Ya, kecuali rumah tadi kan. Ini selama ini tidur di mana? Ya sama saja rumah. Kecuali pakaian tadi apa? Hah? Oh, orang di pedalaman sana tidak ada pakaian. Jadi ada salah tafsir dari kita. Orang berpikir kebutuhan pokok itu makan, minum, rumah. Padahal 3 hal ini yang membuat kita rusak di bumi hari ini. Gara-gara makan kita curang. Gara-gara makan kita tipu orang. Gara-gara makan kita buat politik yang keliru, salah. Gara-gara makan kita mengorbankan orang lain demi kita makan. Pergi pagi pulang petang urusannya makan saja. Gara-gara pakaian kita merusak apa yang disampaikan oleh Nabi kepada kita. Gara-gara makan kita berusaha untuk, gara-gara rumah kita bikin rumah yang mewah. Tapi kita tidak pernah punya rumah yang baik untuk akhirat. Maka benar Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun."
Tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan mengabdi beribadah kepadaku. Dakwah adalah bagian dari zikir. Dan zikir tertinggi dari umat Islam adalah sholat 5 waktu. Kita ngambil pekerjaan dakwah ini untuk mencerdaskan agar orang sholat itu benar. Hari ini saudara kita di Indramayu, bahkan Indonesia seluruhnya, dibuat tipu dengan aliran sholat Idul Fitri harus ada orang Kristen, ada perempuan di depan. Sekarang kita boleh salahkan mereka. Tapi pertanyaan berikutnya, sudahkah kita menjelaskan kepada mereka tentang Islam yang indah ini? Itu yang perlu dilakukan oleh kita. Setelah itu baru kita bilang mereka salah, mereka keliru. Tugas kita untuk membuat mereka berubah. Seperti apa yang kita dapat dari Mahat An-Nur ini. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dakwah ini tidak perlu menguasai seluruh ayat-ayat Allah, menguasai seluruh sirah nabawi. Karena sampaikan walaupun satu ayat. Itu berarti bagaimana kita memahami pengetahuan yang setelah kita miliki di sini, kita bergerak fantasiru ke seluruh dunia, ke belahan dunia. Agar bisa ilmu yang kita dapat dari guru kita di tempat ini, kita amalkan agar orang-orang yang memberi ruang tempat ini kita belajar, mendapatkan amal yang kita lakukan oleh karena kita bagian daripada bagaimana membuat orang lain mendapatkan rahmat. Maka mulailah menulis tulisan mulai dari sebentar duhur sampai usia masih ada. Apa yang aku lakukan untuk agama ini pada hari ini untuk diriku. Tulis itu. Apa yang aku persembahkan diriku untuk agama ini selama saya ada di dunia ini. Dan itu menjadi bahasa motivasi. Karena Ustadz Fadal ini bukan sarjana seperti antum. SD, SMP, SMA ijazahnya asli. Asli negeri. SMA masuk perguruan tinggi ijazahnya juga asli, ekonomi. Jurusan studi pembangunan. Ambil magister manajemen juga urusannya ekonomi. Ambil sarjana administrasi bisnis juga ekonomi. Dan nanti terakhir mengambil jurusan magister ilmu pemerintahan. Dan terakhir baru lulus kemarin magister ekonomi syariah. Tujuannya apa? Menjadi pengetahuan supaya kita keliling dunia ini mencerdaskan orang dengan agama ini. Mendakwakan mereka. Dan saya ingin dari Mahat ini nanti kita lihat suatu saat di layar kaca, ada di antara antum yang duduk di tempat ini bisa merubah keadaan orang beriman dengan sempurna kepada Allah. Oke. Pertanyaan berikutnya kepada antum semua. Ini sudah puasa semua. Ini waktu puasa kemana baru pertama kali puasa atau sudah lama puasa? Halo? Sudah lama sesuai usia? Oke. Coba jawab peristiwa ini. Kalau sudah lama puasa berarti jawab peristiwa ini. Ketika antum bawa mobil, bawa motor di jalan yang benar. Bawa mobil motornya juga pelan. Tiba-tiba ada orang dari arah berlawanan, dia balap mobil motornya dengan kencang, menabrak mobil motor antum. Hancur. Motor antum hancur, mobil antum hancur. Yang menabrak tidak hancur motornya, tidak hancur mobilnya, dia juga selamat. Kira-kira kalimat apa yang pertama keluar dari lisanmu? Yang jujur dulu ya. Yang jujur. Kalimat apa? Motormu hancur. Mobilmu hancur. Yang menabrak tidak hancur motornya. Kalimat apa yang pertama keluar? Ini jujur apa terpaksa? Antum kalimat apa? Kok ya Allah? Ada yang lain?
Saya nggak yakin antum keluarkan kalimat itu. Saya nggak yakin. Mas, kalimat apa yang keluar? Ya Allah, ini terpaksa atau supaya ada jawaban? Kalimat apa yang pertama keluar? Kok astagfirullah? Mas, kalimat apa? Astagfirullahaladzim. Mas, kalimat apa yang pertama keluar? Motormu hancur. Kamu sudah jalan di jalan yang benar. Hancur mobil antum. Innalillah. Ada yang lain dari sini? Ini ada denggot, kita mau jawabin. Tuan Guru, kira-kira apa kalimat apa? Sungguh. Benar. Yang kedua nggak ada. Yang kedua innalillahi. Benarkah itu ada di tengah-tengah masyarakat kita? Enggak ada. Justru yang keluar dari lisan saudara-saudara kita seiman di jalan, kalimat yang tidak pernah diajarkan agama. Brengsek loh. Kurang ajar. Apalagi itu orang Maluku Irian. Ada orang Maluku di sini. Mana orangnya? Kalau ini dia tipu ini anak. Kalimat apa yang keluar? Angkat tangan dia menyerah. Pasti nama-nama kebun binatang. Itu ada di masyarakat kita seperti itu. Seakan-akan Nabi mengajarkan kita bahwa kalau motor mobilmu ditabrak hancur, kau harus maki-maki orang itu. Padahal bukan itu dakwah kita. Ketika mobilmu sudah hancur, motor sudah hancur, engkau harus tampil karena puasa membuat engkau memiliki energi menahan yang kuat. Kutiba alaikumusiyam itu membuat kau energi ruh yang tinggi. Maka tidak boleh bermain di tempat yang rendah. Kurang ajar, brengsek, sontoloyo, nama-nama kebun binatang itu kalimat yang paling rendah. Untuk apa ada pada lisan kita kalimat itu? Justru kita harus tampil. Bagaimana tampilnya? Tadi sudah diucapkan oleh guru kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, saya punya mobil, punya motor, hari ini kau uji saya dalam keadaan selamat. Dan yang kedua, dia menyebut innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Apakah berhenti sampai di situ saja? Apa itu? Tidak. Harus datang pada orang yang menabrak mobil motormu. Ulurkan tangan. Minta maaf lahir batin, Mas. Mohon maaf kalau saya bawa mobil motor saya pelan sehingga abang menabrak mobil motor saya. Dan sesudah itu angkat tangan, ya Allah ampuni kami berdua. Maafkan kami berdua. Sesudah bisik kepada orang yang menabrak mobil motormu rusak hancur itu, Mas, saya lihat ada pekerjaan abang yang belum selesai sehingga terburu-buru akhirnya menabrak mobil motor saya. Motor saya sudah hancur, mobil saya sudah hancur. Antum masih selamat mobil motornya. Silakan lanjutkan perjalanan. Kenapa pegang kepala? Ada masalah. Berarti alhamdulillah tadi bohong. Bohong itu. Kapan kita mencerdaskan? Tunjukkan kepada orang itu bahwa kita adalah Islam dengan cara itu. Sebab ada orang yang ketika gara-gara dunia ini dia galau. Stres dalam berpikir. Bahkan di saat dia berdiri sholat pun tidak sepadan dengan imannya. Karena yang ada di pikirannya motornya hancur. Walaupun dia sudah wudu,
berdiri bersama jamaah dalam masjid. Di saat imam Allahu Akbar, jamaah yang lain Allahu Akbar, jamaah yang lain sedang asik dengan iftitah, dia justru Allahu Akbar. Kurang ajar itu orang. Allahu Akbar. Brengsek, cicilan belum lunas sudah ditabrak. Itu ada di masyarakat kita. Tapi kalau dia orang Islam yang benar, baik, punya energi dakwah yang tinggi, kalimat tadi, alhamdulillah selesai, innalillahi, dan mendatangi yang menabrak, minta maaf terlebih dahulu, angkat tangan, ya Allah ampuni kami berdua, maafkan kami berdua, lalu bisik dengan kata-kata dakwah yang indah, yang arif, yang bijaksana, menyenangkan kepada orang bersangkutan. Mas, saya lihat pekerjaan antum belum selesai sehingga terburu-buru akhirnya menabrak mobil motor saya. Dan Mas, silakan lanjutkan perjalanannya. Pada saat dia jalan, energi langit sedang turun ke dia. Walaupun engkau dizolimi dengan ditabrak, tapi engkau tidak peduli. Kau mendoakan kebaikan kepada dirinya. Di perjalanan dia akan menangis dan mengatakan, ya Allah, itu orang Islam yang betul-betul memiliki energi langit. Harusnya saya ganti. Ganti Pak. Itu rusak, ganti. Tapi justru dia tidak minta itu. Dia berada pada rel mencerdaskan orang bersangkutan. Justru dia cari tempat. Setelah orang itu pergi, dia cari tempat sholat sunat 2 rakaat, minta ampun. Ya Allah, saya punya mobil, saya punya motor, saya punya harta, tapi ada yang saya lupa. Mungkin infak saya kurang. Hari ini engkau mendidik aku ditabrak dengan ujian ini supaya saya bisa mengantar infak saya ke bengkel. Tenang. Tapi kalau tadi brengsek, kurang ngajar, sontoloyo, goblok lo, mata lo di mana, membuat kita jadi rendah. Maka sebagai dai dalam hidup, jangan memiliki hawa nafsu yang membuat dakwah itu gugur. Antum masuk ke pedalaman, ditompak sama kepala suku, pas kena di pahamu. Bagaimana keadaanmu kepada kepala suku waktu itu? Jangan lihat orang lain. Ini keadaan dirimu. Belum pernah mengalami, jadi belum. Tapi Nabi sudah memberi contoh kan, waktu di Taif, nggak ada balasan apa-apa. Malaikat menawarkan, ya Rasulullah, engkau bilang saja cukup kami yang menimpahkan mereka. Tapi Nabi justru mendoakan mereka dapat hidayah. Nah, darah-darah muda ini yang perlu diperbaiki energi dakwanya. Sendal hilang di masjid saja sulit sekali. Bagaimana kalau antum sendalmu hilang di masjid? Gimana? Ribut kan? Apalagi harganya 1 juta baru hilang. Waduh, sendal mahal hilang sekali. Maki-maki orang, maki-maki pengurus masjid. Padahal tidak perlu. Ketika sendalmu hilang, alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, saya beli sendal ini harga 1 juta. Hari ini hilang di masjid. Terima kasih ya Allah. Dia hilang sebelah kiri, kanan masih ada. Berarti engkau sengaja membuat yang kiri hilang itu menjadi saksi di surga bahwa saya pernah ke masjid. Sudah, tenang saja. Jangan maki-maki orang segala macam semua. Dan ini tahapan dakwah yang membuat kita cerdas ketika menghadapi sesuatu. Saya ketika dakwah pertama saya ditangkap 3 bulan masuk penjara. Habis itu masuk lagi 6 bulan. Gara-gara satu kampung masuk Islam. Kalau 3 bulan karena pendeta dengan anaknya masuk Islam. Habis itu ada 30 kakak masuk Islam, saya ditangkap lagi. 9 bulan masuk penjara. Hari terakhir saya keluar, yang menahan saya datang bilang begini. Kenapa kau tidak takut dengan penjara ini? Tiap minggu, tiap bulan, tiap tahun, tidak ada orang lain kecuali wajahmu saja di ruangan ini. Kenapa kau tidak takut dengan penjara? Saya bilang, abang, saya berterima kasih kepada abang karena abang orang hebat. Abang orang mulia.
Abang orang hebat bisa memasukkan saya 3 bulan di ruangan ini. Kenapa saya bilang abang orang hebat? Kalau saya di luar sana, hubungan saya dengan Allah tidak kontinu. Tapi ketika saya ada di ruangan 3 kali 4 meter, hari-hari saya berbisik, berdialog dengan Allah. Dengan agamamu aku ditangkap. Terima kasih ya Allah, engkau membuat aku di tempat ini. Dengan 3 bulan saya dalam penjara ini baca kitab suci mau lebih baik. Dengan 3 bulan saya bisa energi kuat membaca Sirah Nabawiyah. Dan dengan saya berada di penjara, saya dakwakan orang di penjara masuk agamamu. Setelah saya keluar, abang tidak bosan kasih masuk lagi 3 bulan, 6 bulan lagi. Saya lebih dekat lagi. Hubungan dengan Allah makin dekat lagi. Setelah itu keluar, abang kasih masuk saya 9 bulan. Itulah tanda terima kasih saya kepada abang. Tapi saya mau bilang sama abang, nanti suatu saat abang akan ditangkap oleh Allah dan akan disiksa oleh Allah habis-habisan. Karena selama ini abang salah menangkap orang. Ketika saya bilang begitu, langsung dia ketakutan. Dia bilang, jangan kau kasih takut-takut saya. Ketika dia ketakutan itu, saya kira setelah saya keluar dari penjara itu, saya dibawa pulang ke rumah. Ternyata beliau bawa pulang saya ke rumahnya. Sampai ke rumah, suruh duduk di ruang tamu. Lalu dia keluar dari dalam bawa istri dan 5 anak di ruang tamu. Suruh saya cerita Islam. Dan saya cuma cerita tema saya yang pendek. Indahnya Islam bagi penduduk alam semesta. 8 jam kemudian beliau bersama istri dan 5 anak pun syahadat. Tadi dia musuh menangkap saya. Saya rubah kalimat musuh jadi kebaikan. Akhirnya dia berpikir kalau begitu saya mau tanya. Akhirnya Allah kasih hidayah buat mereka. Impian itu harus punya ada pada dai. Sebab kalau ada dai yang mimpi amplopnya kecil, dia cerita sama kawannya, kalau kau diundang masjid ini jangan ke sana. Ada. Apalagi para dai dikirim tiap bulan Ramadan ke kampung. Berapa kau dapat di sana? Kecil sekali kita bicara itu. Kecil. Kita harus bicara yang energi langit yang tinggi. Karena kita akan menjadi sahabat dan kekasih Rasulullah kelak nanti. Walaupun hari ini kita berlapar-lapar, karena nabimu pernah berlapar-lapar sehingga mengganjar perutnya dengan batu. Kita pernah tidur mungkin di emperan, tapi hari ini Nabi pernah tidur di tempat-tempat yang susah. Hari ini Allah mendidik kita melalui nabinya supaya kita merasakan apa yang dirasakan oleh Nabi, supaya kita tidak boleh mengeluh dalam hidup. Dan kepada saudara-saudaraku, jangan pernah mengeluh dalam dakwah. Jangan pernah mengeluh dalam dakwah. Kapan kita mengeluh dalam dakwah, maka dakwah kita tidak berhasil. Ada orang yang dulu menolak poligami. Ada. Ketika waktu itu saya jadi panitia poligami. Iya, untuk bikin penghargaan poligami kepada Wong Solo. Saya diteror. Tapi saya bilang alhamdulillah, gara-gara ini kau teror saya. Suatu saat Allah akan tunjukkan. Bahkan dia bicara di televisi bahwa poligami itu tidak ajarkan agama. Saya langsung menegur, jangan kau begitu. Nabi sudah melakukannya. Kecuali Nabi tidak melakukan, iya kau boleh menolak. Tapi Nabi sudah melakukannya. Jadi jangan kita persoalkan itu. Tapi pada akhirnya Allah tunjukkan kepada mereka tentang apa yang sesungguhnya. Tadi mereka tidak mau poligami, Allah kirimkan mereka jadi poligami. Tadi ada ustadz sahabat saya di Sarawak menolak bicara dakwah di udara. Tapi Allah tunjukkan akhirnya dia dapat jodoh di udara. Dan perkara dakwah ini jangan dipersoalkan. Kami waktu tahun 82 dari Jayapura ke Wamena itu kami jalan kaki 3 bulan. Jalan, sore istirahat tidur. Makanan banyak di jalan, ada rusa, ada ubi. Itulah makanan kita. Tapi begitu sampai ke lokasi dakwah, baju yang kita pakai di jalan sudah mulai sobek-sobek.
Karena 3 bulan tidak diganti. Tapi kita bukan tujuannya itu. Kita ingin datang kepada mereka, memperkenalkan Islam dengan cara yang sederhana kepada mereka. Sabun mandi yang di Solo sini tidak ada artinya. Tapi energi Allah bisa buat orang berubah itu. Sampai-sampai orang menulis Ustadz sabun mandi itu. Bagi saya tidak ada masalah. Tapi bagaimana sabun mandi itu bisa merubah. Nah, bagaimana kalian dari Mahat An-Nur bisa merubah yang sulit itu menjadi mudah dengan dakwah yang kita miliki. Semangat itu harus kita punya. Bagaimana semangatnya Abu Bakar Siddiq, bagaimana semangatnya Umar bin Khattab, dan bagaimana semangatnya para mu'alaf pada masa lalu. Mereka justru giro dakwanya lebih tinggi. Kita ini Islam sudah lama tetapi giro kita paling kecil. Disuruh perang kita lari. Disuruh perang kita kabur. Padahal kita sedang ditunggu dengan rahmat peperangan itu. Maka marilah kita menjadi orang-orang yang beriman untuk menjadikan dakwah ini menjadi energi terbaik. Kita tidak menggunakan senjata, nggak penting menggunakan senjata. Tapi bagaimana dengan lisan kita menyampaikan agama ini kepada orang, itulah peperangan kita. Kita tidak dengan kata-kata kasar kepada orang, tapi dengan ud'u ila sabili rabbika bil hikmah kepada orang. Arif bijaksana kepada orang. Insya Allah di mana-mana kita akan disukai oleh orang dengan dakwah yang kita lakukan. Dan orang akan bertemu kita untuk bertanya bagaimana Islam, ceritakan yang sebenarnya kepada mereka. Maka beruntunglah antum yang punya pintu dakwah di Mahat An-Nur ini untuk bergerak. Karena hari ini penduduk Indonesia mayoritas muslim ini dai yang tersedia cuma 750.000. Tidak cukup. Tidak cukup. Mestinya satu RT ada 10 dai. Untuk merubah, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, baru bisa Indonesia ini bangkit. Bangkit ekonominya, bangkit moralnya, bangkit akhlaknya lebih baik, bangkit menceritakan kepada orang tentang Islam. Nah ini kita belum. Maka antum hadir di tempat ini mengambil bagian untuk mencerdaskan orang melalui dakwah yang sudah kita dapat ilmu bertahun-tahun di tempat ini. Kita keluar kemana-mana akan melihat jadi baik. Bikinlah santri, kalau kita jadi alumni di sini, bikinlah santri di Australia, bikinlah santri di mana-mana. Walaupun hanya 2 orang itu adalah santri kita untuk membuat mereka jadi baik. Dan dunia masih menunggu kita. Kalau bahasa Arab sudah kuasai, jangan lupa bahasa Inggris. Karena besok kita akan menguasai dunia di luar ini dengan bahasa Inggris. Dan hari ini pasar dakwah juga yang tertinggi untuk kita adalah pasar China. Maka juga kuasai bahasa Cina. Supaya kita menjelaskan mereka tentang Islam yang benar. Kalau hari ini kita hanya mengeluh bahwa mereka komunis, kapan kita bisa mendakwakan mereka jadi orang beriman? Maka tugas kita dengan dakwah agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW untuk mencerdaskan mereka. Jangan lihat apa yang mereka benci kepadamu. Ungkapkanlah sesuatu yang membuat kebencian mereka berubah menjadi kebaikan bagi dirimu dan diri mereka. Itu yang harus dilakukan oleh kita. Karena ada orang juga yang berdakwah berpikir harus tidur di atas kasur yang ada AC-nya. Saya kemarin bikin jambore dakwah internasional. Peserta yang hadir 3.500 orang. Ada dari Brunei, ada dari Singapura, ada dari Indonesia, dari Jawa. Kampung sudah pedalaman, begitu diturunkan dari mobil dia bilang sama saya, Pak Ustadz di sini ada AC. Saya bilang itu masuk dalam laut itu AC di dalam. Orang dari luar negeri, dari Singapura, Malaysia, Jepang, Brunei tidak tanya AC. Oh ini dari Jakarta tanya AC di sini. Kecil sekali kau mimpi hidup ini. Supaya kau dapat AC sudah masuk laut itu. Mana mungkin orang di kampung sudah tidak ada listrik tanya AC.
Ketika kita menikmati 1,5 bulan untuk dakwah, jambore dakwah ini supaya kita tahu. Mungkin Nabi dengan para sahabat mereka dulu seperti ini. Marilah kita gerakkan keadaan ini menjadi energi baru. Mungkin itu menjadi pembicara awal, ini sudah jam 11 lewat 10 menit. Saya persilahkan ada yang mau bertanya. Sebelah kanan 2, sebelah kiri saya 2. Atau ada yang bilang, Pak Ustadz, saya mau ikut Ustadz berdakwah di Irian. Gampang, paling gampang. Pemuda-pemuda ini mau ikut saya itu gampang. Syaratnya cuma satu, wajib menikah anak kepala suku. Ada yang berani? Ada orang Jogja nikah orang perempuan di gunung sana. Anaknya Masya Allah, warna Jogja ketemu warna gunung, hasilnya anak UGM. Masa anak Solo nggak bisa masuk UMS? Mana? Ada yang berani? Oke, silakan bertanya. Kan Ustaz, nama saya Zufar, saya dari Magetan, mahasiswa semester 7 akhir. Saya ingin bertanya yang lumayan mungkin menurut saya sih masih penasaran tentang masalah pembagian waktu. Dengan jam terbang Ustadz yang mungkin dakwah yang begitu banyak, bagaimanakah cara membagi untuk belajar hal-hal yang lain dalam masalah Islam? Karena Islam kan persoalannya luas ya, ada fikih, akidah dan sebagainya. Itu kira-kira pembagian waktunya seperti apa, gitu. Soalnya saya sendiri kayak mengalami kadang-kadang tuh entah ini karena diri saya yang malas atau bagaimana, antara belajar dengan dakwah itu seolah-olah kayak kita itu terburu-buru. Jadinya materinya kayak kurang matang. Kita cuman kayak lihat video yang 10 menit kayak cuman nyampaikan, ya mungkin dakwah itu memang sudah tersampaikan, tapi kok rasa-rasanya kayak kita cuman baru memberikan kulit luarnya, belum bisa memberikan dagingnya. Nah, mungkin Ustadz bisa memberikan solusi yang sedikit. Oke, terima kasih. Ada yang lain? Ya, ini belakang, silakan. Jazakumullah kepada Ustadz Fadlan telah menyampaikan beberapa materi yang sangat bermanfaat sekali. Ini berangkat dari pengalaman pribadi Ustadz. Jadi pernah diskusi kan, ternyata dia tuh non muslim, orang kafir gitu. Nah, saya itu ingin memulai, tapi saya itu nggak berani memulainya. Karena pikiran saya pertama satu, saya khawatirnya kalau misalnya mereka memulainya itu dengan kitab, saya nggak berani karena saya nggak menguasai kitab mereka gitu. Yang kedua, pertanyaan saya, apakah ketika saya tidak memulai dakwah itu benar nggak pilihan saya? Karena saya tidak mengungkapkan secara pertama, bahkan saya itu berdoa dalam hati ya, mudah-mudahan ada perbincangan dari dia duluan mengenai Islam gitu. Nah, tapi qadarullah tidak dimulai gitu. Akhirnya tidak ada perbincangan kami terkait dengan Islam itu. Bagaimana menurut Ustadz, dari pengalaman Ustadz yang luar biasa kan, bahkan tidak sedikit pun menyinggung cerita-cerita itu. Nah, adakah mungkin metode atau cara bagaimana sih memancing mereka untuk supaya memunculkan pertanyaan-pertanyaan seperti itu, termasuk terutama dengan penasaran mereka dengan Islam itu gitu. Jazakumullah. Lain lagi sebelah kanan saya tadi 2. Kita minta 2 lagi supaya jawabannya sekaligus. Bismillah, jazakumullah Ustaz telah memberikan kesempatan kami untuk bertanya. Kami ingin bertanya, alhamdulillah termasuk usaha yang dibangun teman-teman semua kaum muslimin berusaha untuk melanjutkan dakwah. Terkadang nih kita nih berdakwah di suatu tempat Ustaz, itu terbatas waktu Ustaz. Misalkan program 1 bulan Ramadan atau kemudian program 3 bulan, yang ketika misalnya masyarakat sudah mendapatkan sedikit pencerahan itu, terkadang yang saya dari pribadi itu masih mencari PR lagi Ustaz. Tidak dilanjut gitu loh Ustaz. Jadi hanya berhenti ketika dakwah kita masih di sana, tapi setelah itu tidak ada dai lagi yang dikirim atau bahasa ringkasnya terputus Ustaz. Ini mungkin solusi dari pengamat Ustaz seperti apa ketika misalkan pindah? Antum harus nikah di situ. Iya. Kalau antum sudah nikah di situ, insya Allah mudirnya bilang sudah antum tetap di situ. Supaya ini jalan.
Doanya Solusi Ustaz. yang paling tinggi. Berarti ini nggak balik semuanya Ustaz nanti. Dididik di sini bukan untuk suruh balik ke sini. Cuma karena orang berpikir, kota Solo, balik ke Solo. Enggak lah. Antum coba tinggal di tempat yang ada di perbatasan sana. Di perbatasan Kalimantan, di perbatasan Manado, Filipina sana. Nikah lalu dakwah di sana. Orang Solo akan tanya, mana, siapa namamu? Syamil Ustaz. Nah, mana sampai? Filipina. Nama perguruan ini naik. Tapi kalau antum pulang ke sini, tiap pagi lapor muka, mudir lihat wajahmu terus. Bikin gebrakan itu. Walaupun nanti dia hanya kasih 1 bulan, tapi harus ada niat yang jujur. Saya harus berdakwah dengan catatan saya nikah orang di sini. Siap Ustaz. Lebih tepatnya lagi tentang kaderisasi dakwah selanjutnya di tempat dakwah kita Ustaz. Lebih tepatnya tentang kaderisasi karena dakwah kita terkadang terbatas oleh waktu. Kalau itu nikah solusinya ya sudah selesai Ustaz. Ini sedang kader, ini sedang mengader. Coba lihat ada abang-abangmu yang senior. Apakah cuma enggak, mereka tersebar kalau seluruh Indonesia. Jadi kader tetap jalan, pendidikan tetap jalan dengan cara silaturahmi seperti ini. Kita tidak tahu suatu saat saya lihat antum ada di Sorong, ada di Manokwari, kita nggak tahu. Tapi ketika tekadmu tinggi atau tiba-tiba antum diutus, saya mau dakwah ke Jepang. Ini saat saya ingin kasih informasi bahwa zaman sekarang ini Jepang menjadi prototipe orang dakwah di sana karena Isa mulai naik. Tadi cuma 6 kampung, sekarang sudah 27 kampung. Ada orang Madura tamat SD. Dia dakwah dengan cara menanam padi. Lalu nikah dengan perempuan Jepang. Masuk Islam, ketika nikah dia bilang saya harus nikah dalam keadaan Islam. Setelah nikah dalam keadaan Islam, mertuanya kasih dia traktor, kasih dia lahan 20 hektar. Bismillah. Bismillah. Kan antum sudah baca ayat Allah tidak akan merubah nasib sesuatu kamu. Bagaimana kau bisa merubah nasibmu kalau balik lagi ke sini? WA ke mudirnya, saya tidak pulang. WA sana, kenapa tidak pulang? Saya malu kalau saya pulang siapa yang melanjutkan dakwah ini. Takbir. Dan di sana harus lihat dakwah itu, harus lihat peluang dakwah itu tinggi. Supaya kita bisa membuat yang terbaik. Titik sini ada An-Nur, titik sini ada Mahat An-Nur, titik Mahat An-Nur. Orang akan lihat itu pesantren di Solo tapi dia bisa mengembangkan sayap ke seluruh dunia. Muncullah pesantren lagi An-Nur di tempat-tempat yang kita bikin. Supaya kalau kita semua kembali ke Solo, lahan sudah sempit di sini. Ada yang lain lagi yang di belakang. Ini 2 yang belum saya jawab. Ayo teman-teman, yang pengalaman dakwah kemarin baru terjun, mungkin ada pertanyaan tentang thoriqoh dakwah nanti bisa ditanyakan. Saiful. Oke, kita jawab pertanyaan 2 yang pertama. Tadi 3 sudah selesai. Yang pertama, waktu itu dimanfaatkan sebaik mungkin. Kalimat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq itu kalimat yang bukan berhenti sampai di situ saja. Pertama kita baca diri kita, saya ini punya ilmu terbatas. Harus semangat. Belajar di kelas selesai, banyak guru. Selain kita mendatangi guru-guru kita yang ada di tempat ini. Pak, ini kira-kira bagaimana konsepnya? Saya minta ilmunya. Datang ke ulama-ulama yang ada di Solo. Ketemu mereka silaturahmi, kira-kira ilmunya bagaimana? Membesarkan jiwa kita untuk terus belajar dan terus belajar. Itu yang dilakukan oleh Ustadz Fadlan.
walaupun tetap berdakwah di pedalaman, dari sana datang ke Gontor, cari siapa? Iskarim, cari siapa? Ke Muhammadiyah, cari siapa? Ke NU, cari siapa? Ke mana-mana yang ada sekolah bagus-bagus. Kita ingin bertanya ilmu kepada mereka. Supaya itu menjadi kekuatan dakwah kita. Jangan langsung mengatakan, aduh saya ini ilmu terbatas, bagaimana saya bisa dakwah. Tidak boleh mas. Kita harus tampil, walaupun kita belum punya ilmu, tapi yang perlu kita tampilkan adalah akhlak dalam berdakwah. Saya waktu ditanya oleh teman-teman yang belum Islam di sana, kenapa kau bicara Islam di Irian? Saya bilang saya orang Irian. Apa kata mereka? Irian sudah dibeli oleh Tuhan. Saya tanya, mana kwitansinya? Kan mesti ada transaksi kalau bicara jual beli. Kalau tidak ada, saya berhak bicara Islam di sini. Dan kalian harus tahu bahwa agama tertua di Irian ini adalah agama Islam. Baru mereka mengerti, lalu kita mulai menjelaskan satu persatu. Alhamdulillah yang keras tadi mulai gugur satu persatu menjadi Islam. Artinya tinggal kita membangun potensi dakwah itu kepada semua orang. Dan hari ini saya juga bikin alumni sudah 6.000 tersebar di seluruh Indonesia. Mereka tersebar untuk menyampaikan pesan dakwah kepada orang. Dan harus berani. Kalau ada tetangga kontrakanmu agamanya bukan Islam, ya alhamdulillah ya Allah, terima kasih ya Allah. Saya kuliah di Mahat An-Nur, ternyata ada tetangga saya agama tidak seakidah dengan saya, ya Allah, terima kasih ya Allah. Semoga saya bisa mendakwahinya. Ada yang begitu? Malah benci. Nggak boleh. Mereka itu lahan dakwah kita yang kita harus dekati mereka untuk memberikan cinta yang terbaik dari dakwah ini untuk mereka. Awal memang mereka tidak suka, tapi kita tetap kuat dengan dakwah ini kepada mereka. Baik itu di Solo, ke Surabaya, kita sudah kuat. Apalagi dikirim ke Indonesia Timur yang wataknya keras, tapi karena kita dengan fitrah yang kuat dengan dakwah ini, insya Allah Allah akan merubah keadaan hidup mereka. Maka marilah kita lakukan itu. Saya tahun 92 juga sebelum ke Kanada, sebelum ke Guangzhou, saya dikirim juga ke Afrika. Saya ditelepon oleh Ketua Majelis Ulama Indonesia waktu itu, Kiai Haji Hasan Basri. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Kenapa Pak Kiai? Kami berniat mengutus orang Indonesia berdakwah di Somalia. Saya tanya, Pak Kiai kenapa saya dipilih? Apa jawaban Kiai? Rambutmu sama dengan mereka. Kulitmu sama dengan mereka. Yang namanya perintah guru, sami'na wa ata'na. Berapa orang? 7 orang. Alhamdulillah kami 7 orang berangkat. Teman-teman yang dari Makassar, Aceh, Sunda, dari Jawa itu senang karena luar negeri ini. Kami Maroko, terus lanjut ganti pesawat, dapat pesawat kecil ke Afrika ganti pesawat kecil lagi mau ke Somalia itu. Pesawatnya penumpangnya cuma 9 orang. Begitu kita naik pesawat mulai miring kiri, miring kanan. Di dalam doanya Masya Allah, teman-teman mulai saya baru tahu doa mereka sedahsyat itu. Saya dulu diam-diam, mereka bilang kenapa kau? Saya bilang ngapain kita berdoa yang tinggi-tinggi? Insya Allah kita akan diantar, kalau pesawat ini jatuh langsung ke surga kita. Karena kita niat kita dakwah. Kalau selamat besok kita dakwah lagi. Mereka mulai tenang. Tiba-tiba mulai udaranya baik, kami tiba. Sampai di sana teman-teman saya ini berpikir harus naik mobil mewah. Apa yang kami lakukan? Kami dijemput panitia jalan kaki 6 jam. Ada teman-teman mulai garuk kepala. Kalau saya tahu begini saya tidak ikut. Astaghfirullahaladzim. Kita bersyukur Majelis Ulama Indonesia itu memilih sekian juta orang Indonesia, kita yang dipilih datang ke sini. Hebat. Dan telapak kakimu akan menginjak tempat ini menjadi saksi dakwahmu. Jangan kau mengeluh. Jalan 6 jam. 6 jam kami tiba ke lokasi.
disambut oleh anak kecil-kecil pakai rebana, pakai bahasa mereka. Ya mungkin ahlan wa sahlan, selamat datang, tapi karena pakai bahasa kita ikut saja. Sampai ke lokasi duduk 30 menit tidak ada tanda apa-apa. Teman saya 6 orang yang mulai bilang, Pak Ustadz di sini manusia apa bukan? Kenapa? Kita jalan kaki 6 jam tidak ada minum. Tadi kita jalan kaki 6 jam itu kau lihat tandus itu tidak ada air. Tidak ada air. Itu berarti di tempat ini tidak ada air. Maka majelis ulama menyuruh kita dari tempat yang negerinya air banjir sampai banyak datang ke sini untuk menikmati bagaimana mereka menikmati tidak ada air itu. Tiba-tiba 10 menit kemudian tidak ada tanda-tanda. Tiba-tiba 5 menit terakhir ada 7 ibu keluar bawa nampan. Begitu mereka keluar, teman-teman langsung mengatakan alhamdulillahirabbil alamin. Nampan yang pertama disodorkan kepada saya. Begitu saya buka ternyata bukan air, bukan kue. Isinya Quran. Saya langsung terjemahkan. Ini pasti disuruh kita baca ini. Langsung saya buka, tiba-tiba buka dapat surat Al-Mulk. Saya mulai baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Anak-anak kecil itu melanjutkan bacaan ayat 2 sampai 30 ayat tanpa teks dengan sempurna. Saya bilang sama teman saya 6 orang, masih ada 6 nampan, silakan selesaikan. Tidak ada minum, yang mereka bawa adalah Al-Quran. Begitu saya geser masuk untuk buang air kecil, ada 3 ibu yang di ruang tamu itu mengayun anaknya dalam keadaan tidur. Ibunya keriting hitam, anak yang diayun pun sama dengan ibunya, sama dengan yang menyaksikannya. Apa yang dilakukan ibu ini? Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Langsung batal buang air kecil karena malu. Ada orang yang menidurkan anaknya di tengah-tengah kerumunan orang dengan ayat-ayat Allah. Saya keluar dan saya bilang, ini besok pagi kita tidak mulai dengan dakwah. Kita harus survei apa masalah mereka. Ternyata tandus seperti begitu, tapi ketua RT, kepala desa di kampung itu mewajibkan orang masuk SD kelas 1 sampai 6 tidak bayar SPP asalkan juz 30 dibaca dengan sempurna berikut tafsirnya. Begitu masuk SMP juz 29 30 berikut tafsirnya, maka kelas 2 kelas 3 tidak bayar. Begitu masuk SMA juz 28 29 30 berikut tafsirnya, maka tidak bayar. Mau kuliah 5 juz. Lalu apa yang kita lihat di sini? Ini negeri yang tandus, pohon tidak ada, air susah, tapi dengan mereka membaca ayat-ayat Allah, helikopter tiap hari buang roti. Buang air bersih, air minum dengan galon-galon datang ke situ. Ada PBB lah, ada dari Indonesia lah, ada di mana buang makanan ke situ. Kenapa? Allah tidak mau mereka kering gara-gara mereka baca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Sementara kita datang ke sini hanya mencari air. Coba lihat mereka itu, subhanallah. Akhirnya saya bilang ini tidak bisa lama-lama di sini. Malulah kita di sini. Karena orang sudah begitu keadaan hidup mereka, tapi semangat. Maka uang dakwah itu kita alihkan dengan cara membuat rumah tahfiz, masjid dan rumah untuk ulama ada di situ. Kami perpendek perjalanan dakwah kami karena memanfaatkan uang untuk kehidupan mereka. Alhamdulillah hari ini mereka juga merasakan indahnya Islam yang kita dakwahkan untuk mereka hari itu. Jadi tidak perlu kita merasa kita orang Islam ini, Allah sudah kasih ingat kepada kita dalam surat 3 ayat 139. Jangan kamu lemah, wala tahinu wala tahzanun. Antum a'launa in kuntum mu'minin. Kamu orang beriman kok harus mengeluh? Cinta ditolak, dukun bertindak. Yalah, apa itu situ? Jangan, kita orang beriman. Orang beriman terutama para dai itu energinya langit. Hidupnya bersama Allah Maha Kaya. Maka tidak perlu bersungut
Kalau begitu datang tidak ada kasur, sandarkanlah belakangmu di tembok. Semoga tembok ini menjadi saksi bahwa saya berdakwah di tempat ini. Selesai. Tapi kalau cari tempat tidur, ruang AC, nggak usahlah berpikir dakwah seperti begitu. Ya, digigit nyamuk, alhamdulillah. Alhamdulillah ya Allah, ini makhlukmu. Tahu saya berdakwah di sini. Dia ingin menggigit kulit saya supaya kulit saya keluar darah jadi saksi. Udah selesai. Jangan bercita-cita yang menghalangi dakwah Nabi di sini. Itu namanya orang yang tahan banting. Itu namanya orang yang semangat dengan dakwah ini. Walaupun engkau dipanah tetap bahagia. Saya waktu kita dakwah kita masuk dakwah, kepala suku berdiri belakang pintu dengan tombak. Baru saya begitu jalan maju. Saya tidak tahu kalau dia pegang tombak, tapi namanya dakwah. Lalu dia angkat tombak. Saya loncat pas tombak kena di betis kaki kiri. Saya terjatuh. Teman-teman Dai melakukan perlawanan dan saya bilang, hei, kita kesini bukan berperang. Kita kesini berdakwah. Tombak di betis kaki kiri ini konsekuensi dari dakwah itu sendiri. Tidak boleh kamu lawan mereka. Akhirnya tidak lawan mereka. Mereka cabut tombak, saya dibawa lari ke rumah sakit. Tidur di rumah sakit 3 bulan. Sembuh sehat walafiat, saya bilang, teman-teman, tidak ada alasan lain kecuali kita datang ke kampung itu. Ada dai yang mengatakan, pergilah sendiri. Kenapa kau bilang begitu? Masa itu kita datang, Ustadz sudah ditombak ke sini, masih datang ke situ. Kita ini dakwah, bukan membenci orang. Akhirnya mereka juga tenang, ikut sampai di sana. Begitu kami datang, subhanallah, kepala suku yang memberi hadiah tombak itu terserang penyakit malaria. Tidak ada uang. Tidak punya mobil, sehingga tidak bisa ke kota. Saya bilang sama anak tertua, kami datang dari kota jemput bapak, mama dan abang kami bawa ke rumah sakit. Biarlah kami yang membiayai biaya rumah sakit bapak kepala suku. Ada teman-teman lain mengatakan, udahlah Ustadz ikut dengan mereka satu mobil, kami satu mobil. Kami tidak mau campur dengan mereka. Kenapa? Takut-takut di jalan kami bunuh mereka. Astagfirullahaladzim. Ini kita lagi dakwah. Dan dakwah ini paling dahsyat. Setelah masuk rumah sakit, kebiayai, sembuh. 2 pekan kemudian kita antar pulang ke kampung. Kita kembali ke kota. 1 pekan kemudian baru kami datang dakwah di sana. Baru 3 hari bicara Islam. Yang tadi tombak itu bersama istri, anak dan 13 anak masuk Islam. Ditambah 15 kepala keluarga juga masuk Islam. Itu baru kena tombak, baru kena betis. Belum kena di siku kanan panah. Satu kampung 175 kepala keluarga. Kalau kita tidak kuat semangat dengan dakwah ini, mereka tidak dapat hidayah. Dan tugas kita bukan mimpi bahwa saya datang langsung hidayah sampai ke mereka. Jangan. Hidayah itu milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau tidak berhasil, evaluasilah niat dakwahmu. Itu yang perlu dibangun oleh kita dalam rangka menjaga Indonesia. Dan saya kira kalau ada presiden di Indonesia yang punya niat seperti itu, subhanallah, kita akan melihat Islam di negeri ini menjadi teladan buat masyarakat dunia. Walau ini negeri bukan turun para nabi dan rasul, tetapi lihat orang-orang Islam Indonesia yang punya ilmu, tidak kalah dengan ilmu-ilmu orang dari luar dengan agama. Hanya kita belum memotivasi untuk hidup itu saja. Kalau ini sudah jalan, insya Allah orang akan berduyun-duyun memilih lahan dakwah ini. Orang mengatakan saya mau jadi dai, saya mau jadi dai. Ini belum terlihat. Nanti suatu saat kita akan lihat pemuda-pemuda Indonesia ini akan bergelar jadi ustadz di mana-mana karena melihat nikmatnya Islam. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madina. Itu maksudnya adalah dia tidak sekedar menjadi nikmat. Dia tidak sekedar menjadi ridha dari Allah, tapi dia menjadi peluang terbaik dari Allah untuk kita membuat dunia ini menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya kira itu yang bisa sampaikan pada pertemuan kali ini. Para guru-guru, tuan-tuan guru, para ustadz, saya mohon maaf lahir batin. Dan itulah cerita dakwah sebentar. Nanti masih ada waktu lagi kan? Saya 4 hari di sini. Manfaatkan saya. Nanti kita masuk ke materi praktek yang lebih ini lagi nanti di hari-hari terakhir ya.
Ini malam ini kan ke Gunung Kidul, pulang lagi Klaten, habis itu kemana lagi? Hari terakhir saya belum ke Surabaya. Blitar ke sini berapa jam? Lumayannya berapa? 5 jam, singkat. Ya kalau ada waktu saya ingin menceritakan bagaimana berhadapan dengan saudara-saudara kita yang mengaku mereka pendeta tapi dia membawa umat ke jalan yang keliru. Oke, saya kira itu saja. Mohon maaf lahir batin dan saya terima kasih hari ini saya disambut oleh guru kita dan begitu datang ke Mahat, subhanallah, ada minuman kesayangan saya ditampilkan di bawah dan saya suruh bawa ke atas. Sebelum saya turun, saya minum dulu. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi, jazakallah khairan katsir. Terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya sudah membawa Ustadz Pedalaman datang ke sini. Ustadz Sabun Mandi bertemu dengan para mujahid. Semoga antum semua lebih hebat daripada kami-kami yang sudah tua-tua ini. Dan yang sudah tua itu pertama jenggotnya sudah putih. Saya belum putih jenggot saya. Beliau di Magelang insya Allah. Karena saya juga suka ke Magelang. Karena kita adalah lahan dakwah di desa, saya lupa nama desanya. Hampir tiap tahun saya ada di situ. Saya lupa namanya. Tapi saya setiap tahun. Nanti tanggal 1 Juli saya ada di situ lagi. Sekaligus ada mualaf yang perlu dinikahi. Nah, ini tugas kita juga. Yang tua-tua ini harus Ustadz Romdan ini cuma 1 istrinya untuk. Oke, saya kira itu saja. Terima kasih. Jazakallahu khairan katsir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. هذا النور شفاء صدور فاض وعطر